Pemirsa NTV masih di Dialog Nasional NTV dan masih membahas perkembangan media dari masa ke masa. Pak Abdul Aziz, sekarang gilirannya Pak Agus memberikan pendapat apa yang sudah disampaikan Mbak Happy, apa yang sudah disampaikan oleh Mas Didi tentang persaingan media mainstream dengan media sosial yang sudah menjamur, merajalela, tidak punya aturan gitu mungkin ya saya menyebutnya. Karena kasihan loh kalau wartawan yang benar-benar yang sudah punya legalitas yang pasti, terus habis itu ditutup dengan pemberitaan yang sebenarnya masyarakat itu juga nggak mau susah gitu loh kalau misalkan mau nyari informasi itu, nemu yang ini ya udah ini aja yang dibaca gitu Pak. Kalau masyarakat awam ya saya lihatnya seperti itu. Ya jadi menurut saya ini kan tantangan yang dulu orang memang tidak menduga, tidak menduga oleh siapapun, bukan hanya persoalan hadirnya media sosial itu, bahkan lahirnya gadget itu kan tidak diduga oleh, bukan hanya tidak diduga oleh dunia media sebenarnya, tapi banyak dunia-dunia usaha juga yang kemudian rontok kena itu kan gitu. Nah, cuma kalau dikembalikan kepada soal perkembangan media sosial kemudian dibandingkan dengan media mainstream, saya sendiri melihatnya tidak bisa disejajarkan gitu loh. Tidak bisa disejajarkan antara media sosial dengan media mainstream karena produknya jelas berbeda kan gitu. Media mainstream itu jelas produk jurnalistik, sementara medsos itu bukan produk jurnalistik. Itu kan hanya info yang kemudian disebar kan begitu. Dapat info disebar, dapat info disebar. Sementara kalau produk jurnalistik itu bukan itu. Produk jurnalistik itu kan informasi yang kemudian dicari faktanya, diverifikasi, kemudian dibawa ke ruang redaksi. Apakah itu layak atau tidak, ada standar-standar yang itu kemudian lolos atau tidak. Kalau lolos kemudian itulah menjadi produk jurnalistik, menjadi berita kan begitu. Nah sementara medsos itu bukan produk berita, tapi hanya info yang belum tentu benar keberadaannya. Maka lahirlah banyak hoax bertebaran di mana-mana. Karena tanpa ada verifikasi itu sama sekali. Gitu loh. Maka menurut saya masyarakat yang memang harus cerdas untuk melihat apakah ini produk jurnalistik atau bukan kan begitu. Dulu itu kita itu sebelum lahirnya medsos kita itu diperdebatkan dengan yang selebritis itu infotainment. Apakah infotainment itu karya jurnalistik atau bukan? Itu selalu menjadi perdebatan, ya kan? Dia bukan bukan produk jurnalistik tapi menjadi konsumsi informasi kan begitu. Dikatakan produk jurnalistik tapi kaidah-kaidahnya tidak terpenuhi kan begitu. Nah, saya kira media mainstream dengan adanya medsos itu tidak perlu merasa tersaingi karena masyarakat yang cerdas tetap akan menjadikan media mainstream sebagai rujukan berita maksudnya, bukan informasi. Kalau informasi ya produknya medsos itu tadi. Nah makanya memang ini perlu dibuatkan rumusan oleh pemerintah sebenarnya bagaimana medsos ini tidak liar kan begitu. Nah sementara ini kan hanya undang-undang ITE yang dijadikan kontrol ya supaya pengguna medsos itu tidak ngawur lah, tidak sembarangan kan begitu. Nah banyak, tapi di sisi lain selain banyak sisi negatifnya, ya medsos juga banyak positifnya kan begitu, ya kan. Nah ini bagian dari yang dulu dinamakan jurnalisme sivil, citizen journalism kan begitu. Bagaimana masyarakat secara mandiri menjadikan dirinya sebagai seorang jurnalis. Nah ini hanya tinggal menjadikan ini potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat secara pribadi ini tinggal kita memanfaatkan. Bagaimana teman-teman yang ada di media mainstream ini bisa melakukan edukasi kepada mereka sehingga ketika memposisikan dirinya menggunakan medsos itu betul-betul berfungsi sebagai citizen journalism. Informasi yang disampaikan itu betul-betul fakta. Fakta yang memang
bisa dipertanggungjawabkan, berita yang betul-betul bisa mendidik, bisa memberi pencerahan kepada masyarakat. Dan itu memang banyak sekali sekarang dilakukan oleh masyarakat secara umum dengan memanfaatkan medsos. Ya. Bahkan kalau kita dengar radio itu banyak sekali laporan-laporan yang dari masyarakat yang memposisikan dirinya sebagai wartawan itu, citizen journalism itu tadi. Nah, itu saya kira perlu edukasi memang yang seperti ini gitu loh. Masyarakat yang bergiat di medsos kan begitu. Jadi memang ada plus minusnya lahirnya medsos ini. Iya benar. Bahkan, tergantung dari masyarakatnya sendiri melihat media sosial itu mau melihat dari sisi positifnya atau sisi negatifnya. Iya. Gitu, Pak Tapi sekali lagi kalau soal rujukan berita, saya menyarankan media mainstream tetap menjadi rujukan. Jangan medsos yang dijadikan rujukan. Karena ini sekali lagi bukan produk jurnalistik. Ya. Yang produk jurnalistik ya teman-teman yang ada di TV, ada yang di radio, ada yang di media cetak yang mainstream itu. Nah, ini menarik nih Mbak Happy. Iya. Pak Abdul Aziz berbicara masalah produk jurnalistik. Iya. Tadi juga menyebutkan infotainment itu masuk produk jurnalistik atau bukan Mbak Happy? Iya, iya. Iya, itu ternyata memang itu adalah sebuah acara yang dikembangkan oleh media televisi, bagaimana ini bisa untuk menarik pemirsa. Gitu. Ini berkaitan dengan rating. Tapi ini bukan produk jurnalistik. Oh, bukan produk jurnalistik. Bukan produk jurnalistik, saya bilang ya. Tapi bagaimana si pemirsa dan juga terutama si pembuat program ini bisa menghadirkan ataupun memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Tapi lambat laun ternyata memang kemarin ini ternyata itu tadi mengejar rating aja. Jadi makanya saya menyampaikan ini bukan produk jurnalistik. Gitu. Karena untuk produk jurnalistik ini semuanya itu kan sesuai dengan aturan. Bagaimana jangan sampai kita membuka aib di publik gitu ya. Itu yang menjadi salah satu ketentuan kami sebagai jurnalis seperti itu. Sementara di program itu ataupun acara itu kadang-kadang kan tidak sedikit mereka juga menyebutkan hal-hal yang sebenarnya ini tidak pantas untuk disampaikan ke publik gitu, seperti Tapi, itu. secara notabene kalau misalkan masyarakat awam yang melihat biasanya lebih suka sama pemberitaan dengan bahasa-bahasa yang melebih-lebihkan, Mbak Happy. Iya, itu sih tergantung dari masing-masing TV ya. Soalnya saya sebagai sosok masyarakat awam ya, lebih suka, ada berita itu, meninggal. Kayak tadi kita cerita tadi langsung dibaca begitu. Nggak ngerti tuh faktanya seperti apa kan begitu Pak Abdul. Bagaimana Mbak Happy? Ya, itu makanya kita sekarang ini melihat ini antara digitalisasi dengan nurani. Nah, digital menyampaikan ya sudah seperti itu. Kemudian kita sebagai jurnalis itu berbicara dalam hati nurani. Ini pantas nggak kita jadikan sebuah berita? Kemudian kita kembali lagi ke aturan-aturan yang mengikat kita. Ini memang layak untuk dijadikan berita atau bagaimana? Kemudian makanya itu di kami ini selalu ada rapat redaksi, koordinasi dengan Korda seperti itu, dengan kantor. Ini sebenarnya gimana? Ini oke, ini kamu kejar atau ini jangan, ini nggak usah. Seperti itu. Itu yang membedakan kami dengan medsos itu seperti itu. Seperti itu. Sementara kalau di medsos udah ada orang, ya mohon maaf, ada yang lagi bercumbu di tempat umum, udah lost saja video. Seperti itu. Benar. Tapi tugas kami ketika ada itu muncul di medsos, kita tuh kan tentu saja memberitakan. Memberitakan dalam arti ketika ini menjadi viral di media sosial, kami memberitakan bahwa yang terjadi seperti ini. Kita memberikan satu pemberitahuan atau kalau boleh dibilang ini adalah pencerahan bahwa hal seperti ini, tujuan kita memberitakan ini bukan untuk kamu tiru, tapi ini adalah hal yang tidak boleh kamu tiru. Makanya di TV ditulis ya, hal yang tidak boleh ditiru seperti itu. Benar. Di aturan-aturan itu seperti ini. Ini untuk bukan untuk ditonton anak-anak atau ini untuk segala segmen seperti itu. Itu aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh media-media mainstream. Iya, ada etikanya. Seperti itu. Berarti memang tidak bisa dipungkiri bahwa media itu juga mengikuti transisi yang dimiliki oleh digital. Benar nggak Mas Dedi? Kalau menurut Mas Dedi gimana itu? Transisi media di era digital. Ya,
Hari ini kita memang kalau boleh dibilang literasi generasi milenial ini kalau boleh dibilang masih menurun betul. dibanding di mana era digital ini masih belum berkuasa begitu dalam tanda kutip. Kalau boleh sedikit flashback cerita ke belakang, dulu di mana kita masih belum ada media digital, hampir seluruh proses pembelajaran baik di sekolah, di kampus maupun dimanapun itu menggunakan buku, menggunakan media cetak sebagai rujukan. Benar. Bahkan dulu kalau mau belajar boleh dibilang masih fotokopi gitu kan. Kalau enggak mau fotokopi harus nyalin. Betul. Di mana seorang siswa, seorang pelajar ini dituntut untuk membaca, menulis. Ini dengan luar biasa begitu. Bayangkan, bandingkan dengan hari ini, anak-anak kita itu sudah sangat luar biasa hanya dengan gadget, tersambung dengan wifi, internet, terkoneksi, mereka bisa leluasa mencari apapun sumber rujukan di media lah ya, di saluran internet itu, tanpa harus tahu dari mana sumbernya. Betul. Sementara kita dulu rujukannya adalah buku, karya siapa, penerbitnya siapa, masih dicantumkan itu dulu. Bahkan di media cetak kerap ada tugas harus clipping, rubriknya apa dulu begitu kan. Betul. Dan itu ada poin-poin tersendiri. Maka hari ini kita dihadapkan pada generasi-generasi hari ini yang ya harus kembali kita membangkitkan literasi anak-anak zaman hari ini di tengah digitalisasi yang serbuannya cukup luar biasa. Bagaimana kita sendiri, saya sebagai pelaku media, jurnalis, wartawan untuk bisa menggairahkan kembali era literasi ini kepada anak-anak kita meskipun dengan serba digital. Artinya kita tinggal mengarahkan saja mungkin begitu Pak Aziz. Ya, perlu pendampingan bagaimana media mana yang mainstream, rujukannya seperti apa. Meskipun mereka hanya bisa menggunakan media digital begitu dengan internet, dengan gadget tersalur internet. Tapi bagaimana memilah dan memilih informasi yang benar-benar bisa dijadikan sebagai sebuah rujukan. Itu yang saya kira poin yang hari ini harus menjadi perhatian kita bersama begitu. Benar. Apakah dari upaya literasi memberikan sosialisasi kepada anak-anak muda yang sekarang tentang literasi itu sendiri bisa mencegah atau mungkin bisa mencegah adanya berita-berita hoax, biar mereka tidak terlalu percaya gitu sama yang namanya berita hoax, benar nggak Mas? Ya, itulah tugas kita bersama saya kira, tidak hanya kami sebagai di media, tapi juga orang tua yang ada di rumah. Bagaimana membedakan ini berita hoax dan tidak, bagaimana membedakan sumber informasi terpercaya dan tidak. Karena sekarang di media ada media online, portal yang bisa dibuat siapa saja dan sangat mudah saya kira untuk bisa membuat portal. Anak-anak muda hari ini mereka bisa buat web, bisa buat tanpa harus verifikasi terlebih dahulu. Dan inilah yang memang harus kita waspadai bersama, harus kita tuntun bersama untuk bisa sekali lagi menyaring sebelum sharing begitu kira-kira. Berarti memang untuk pemberitaan hoax itu sendiri sebenarnya ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Berita hoax itu kan ada juga yang seperti ini Mas, kayak ada satu berita di media A, setelah itu ternyata ada media sosial yang tidak memiliki legalitas, tiba-tiba mencomot, itu termasuk berita hoax atau mereka tinggal comot atau seperti apa? Itu penyebaran ya, penyebaran ikut menyebarkan seperti itu ya undang-undang plagiat ITE. ya Mbak Happy. Plagiat. Ya, kalau jelas, seperti itu gimana Mbak? Ya jelas itu dia jelas kena undang-undang ITE. Kalau dia sudah menyebarkan seperti itu sudah terjadi ke beberapa media yang mereka main comot, kemudian di-share di medsos kayak gitu. Ya jelas itu kan mesti ada dilaporkan. Sekarang ini kan media sosial itu kan ada ketika ada konten yang sekiranya ini tidak pantas untuk ditonton atau dibaca itu netizen bisa melaporkan seperti itu, dan itu dari medsos itu sendiri itu kan bisa diblokir. Itu sekarang kayaknya sudah mulai tersaring seperti ya. Begitu kan sekarang. Sudah dari media sosial juga ada ya, sistem seperti itu sekarang. Dan kembali kepada tugas kami, ketika ada hal-hal seperti itu,
tapi itu masih menjadi pembicaraan publik. Tentu saja bagaimana kita memberikan satu penjelasan dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di situ ya. Misalnya di TV, oh si A, si B, si C, ini narasumber apa yang sebenarnya terjadi sampai muncul persoalan seperti ini, dan itu dijelaskan seperti itu. Memang berarti memang sudah ada undang-undang yang mengatur itu begitu ya Pak David. Iya. Baik, kita akan kembali ke segmen berikutnya. Kita akan bertanya tentang harapan-harapan mereka para narasumber terkait perkembangan media dari masa ke masa, tapi setelah jeda berikut ini.